Episode 13, Tetangga yang Baik Hati. Raka sedang fokus mengerjakan pekerjaannya. Kemudian ia melirik jam tangannya untuk memastikan sudah pukul berapa saat ini. Raka sedikit terkejut ketika menyadari bahwa waktu yang sudah hampir mencapai jam tidur Raffi. Ia memijit sedikit pangkal hidungnya dan kemudian mengambil handphone yang berada di atas meja kerjanya. Raka segera mencari nomor Wulan untuk menghubunginya. Panggilan berdering beberapa detik hingga Wulan mengangkatnya. "Halo," jawab Wulan di seberang sana. "Ini aku Raka. Maaf mengganggumu," ucap Raka merasa tidak enak karena telah menghubungi Wulan malam hari begini. Wulan tersenyum ramah di seberang sana. "Tidak mengganggu kok. Apa kamu sudah ingin menjemput Raffi?" tanya Wulan yang merasa bahwa Raka menghubunginya karena untuk menjemput Raffi. Raka mengelus belakang lehernya. "Aku ingin mengabari. Sepertinya aku tidak akan pulang malam ini. Pekerjaanku masih belum selesai," jelasnya kepada Wulan. "Kalau begitu, Raffi menginap di sini aja ya," ucap Wulan dengan senang hati, membiarkan Raffi menginap di rumahnya. "Apa tidak masalah? Aku takut akan mengganggu kamu dan suamimu," balas Raka tidak enak hati jika nantinya akan mengganggu Wulan bersama Bayu. "Tidak sama sekali. Aku malah senang jika bisa bersama dengan Raffi lebih lama," ujar Wulan sambil melihat Raffi yang terlihat mengantuk itu. Raka tersenyum senang mendengar Wulan mengatakan hal itu. "Kalau begitu, mohon bantuannya untuk menjaga Raffi malam ini. Aku sangat merasa terbantu. Terima kasih Wulan," ucap Raka yang akhirnya membiarkan Raffi dijaga oleh Wulan malam ini. "Sama-sama. Kalau begitu, aku sepertinya harus membawa Raffi ke tempat tidur. Dia sudah terlihat sangat mengantuk," ucap Wulan sambil membelai lembut kepala Raffi yang berbaring di pangkuannya itu. "Baiklah kalau begitu. Ini memang sudah memasuki jam tidurnya. Aku akan kembali bekerja." Setelah Raka mengucapkan itu, panggilan mereka berakhir. Ia pun sekarang bisa mengerjakan pekerjaannya lebih tenang. Wulan meletakkan kembali handphonenya ke atas meja. Ia pun membangunkan Raffi untuk mengajaknya tidur di kamar tamu yang tersedia di rumah mereka. "Raffi, ayo bangun. Jangan tidur di sini. Kita pindah ke kamar aja," ucap Wulan lembut sambil membangunkan Raffi. Raffi pun terbangun dan menganggukkan kepalanya pelan karena masih merasa mengantuk. Wulan kemudian menggandeng tangan Raffi dan membawanya ke kamar tamu. Wulan membaringkan Raffi ke atas kasur dan menyelimutinya dengan selimut. "Mimpi yang indah ya Raffi," ucap Wulan lalu mengecup lembut kening Raffi. Raffi pun yang mengantuk langsung tertidur lelap setelah Wulan membaringkannya ke atas kasur. Wulan yang melihat Raffi sudah tertidur pun langsung melangkahkan kakinya pelan meninggalkan kamar tamu. Setelah menutup pintu kamar, ia berjalan memasuki kamar tidurnya bersama Bayu. Terlihat Bayu yang sudah bersiap untuk tidur. "Mas, Raffi menginap di rumah kita. Aku sudah menidurkannya di kamar tamu. Tidak apa-apa kan?" tanya Wulan kepada Bayu. Bayu tersenyum lembut kepada Wulan. "Tidak masalah Wulan. Aku malah senang. Rumah kita terasa lebih hidup," ucap Bayu
sambil memeluk Wulan yang sudah berbaring di sampingnya. Wulan tersenyum hangat mendengar ucapan suaminya. Mereka pun tertidur sambil berpelukan. Keesokan paginya, Wulan terbangun dan melihat Bayu yang masih terlelap. Ia pun memutuskan untuk turun ke dapur dan memasak untuk mereka. Waktu pun berlalu hingga Wulan selesai memasak sarapannya. Saat ingin memanggil Bayu, ternyata Bayu telah turun ke dapur dengan pakaiannya yang sudah rapi. "Mas sudah bangun? Ayo kita sarapan dulu," ajak Wulan menghampiri Bayu dan merapikan dasi yang digunakan oleh Bayu. "Maaf Wulan, sepertinya aku harus berangkat sekarang. Kamu tenang aja, aku akan makan di kantor nantinya," ucap Bayu merasa tidak enak karena melihat Wulan yang telah memasak banyak makanan untuknya. Raut wajah Wulan berubah sedih melihat Bayu tidak sarapan pagi ini. Dia sebenarnya merasa bingung dengan perubahan Bayu akhir-akhir ini, namun ia kembali menepisnya dan menganggap bahwa Bayu memang sibuk dengan pekerjaannya. "Baiklah Mas, jangan lupa untuk makan ya," ucap Wulan pada akhirnya. Bayu pun memeluk Wulan dan mencium kening Wulan lembut. "Kalau begitu, aku pergi dulu," pamit Bayu, segera berjalan menuju pintu rumahnya. "Hati-hati Mas," balas Wulan sambil melihat sosok Bayu yang menghilang di balik pintu. "Tante," ucap Raffi yang ternyata telah bangun dari tidurnya. Wulan yang mendengar suara Raffi langsung mengalihkan pandangannya kepada Raffi yang terlihat sedang mengucek matanya sehabis bangun tidur itu. Wulan langsung tersenyum dan menghampiri Raffi. "Kamu sudah bangun? Ayo cuci muka dan kita sarapan ya," ujar Wulan kepada Raffi. Raffi pun menganggukkan kepalanya dan menuruti perkataan Wulan. Tidak lama setelah mengantar Raffi ke kamar mandi, terdengar bunyi bel pintu rumahnya. Wulan pun langsung menuju pintu rumahnya dan membukanya. Ucap Wulan ketika melihat Raka yang ternyata datang berkunjung sepagi ini. Raka tersenyum lembut melihat Wulan membukakan pintu untuknya. "Maaf, jika aku berkunjung sepagi ini, aku ingin menjemput Raffi," ujar Raka menjelaskan kedatangannya itu. "Kami baru saja berencana untuk sarapan. Bagaimana kalau kamu ikut sarapan juga?" ajak Wulan kepada Raka. "Tidak perlu repot-repot. Aku tidak enak jika harus mengganggu kamu dan suamimu," tolak Raka secara halus karena merasa tidak enak dengan Bayu. "Mas Bayu sudah berangkat kerja dan dia juga tidak sarapan pagi ini. Jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Kebetulan aku memasak terlalu banyak hari ini," ujar Wulan kepada Raka. Ia masih berusaha mengajak Raka untuk ikut sarapan bersama mereka. Raka menghela napas pelan dan tersenyum ke arah Wulan. "Baiklah, jika kamu memaksa," ucapnya pada akhirnya menuruti perkataan Wulan. Wulan tersenyum senang dan mempersilahkan Raka masuk. Mereka pun berjalan menuju meja makan dan terlihat Raffi yang sudah duduk menunggu kedatangan mereka. "Ayah," ucap Raffi turun dari kursinya dan berlari menghampiri Raka. "Hei jagoan ayah, bagaimana rasanya menginap di sini?" tanya Raka sambil mensejajarkan tingginya dengan Raffi. "Aku sangat senang sekali karena bisa bermain bersama Tante Wulan lebih lama," jawab Raffi dengan senyum cerahnya. Wulan merasa senang mendengar Raffi merasa seperti itu padanya. "Ayo kita sarapan sekarang,"
sebelum makanannya dingin, ucap Wulan, mengajak keduanya kembali ke meja makan. Raka pun menggandeng tangan Raffi dan mendudukkannya ke atas kursi kembali. Mereka pun makan dengan damai sambil diselingi beberapa obrolan kecil. Raffi menyantap makanannya dengan berbinar-binar. Masakan tangan tuh enak banget. Aku ingin memakannya setiap hari, ucap Raffi dengan lahap memakan makanannya itu. Raka mengambil tisu dan mengelap sudut pipi Raffi yang terdapat sisa makanannya. Jadi masakan ayah tidak enak ya? Tanya Raka sambil berpura-pura sedih. Raffi terkejut dan memandang bersalah pada ayahnya itu. Tentu saja masakan ayah yang terenak, serunya dengan suara cerianya itu. Raka dan Wulan tertawa pelan melihat kelakuan Raffi yang terlihat lucu di mata mereka. Raffi memandang ayahnya dan Wulan yang sedang menertawakan itu. Tiba-tiba Raffi tersenyum senang. Kita seperti keluarga bahagia ya, ucapnya tersenyum lebar. Wulan tersedak dengan makanannya sendiri. Ia memandang terkejut ke arah Raffi.